warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan masih semangat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Rencananya hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya? Betul. Nah, sebelum coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Baik, silahkan Bu. Jadi saat proses coaching ini nanti akan ada yang saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Baik. Di sini saya akan melihat apakah prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana bentuk pertanyaan berbobotnya yang akan Bapak ajukan pada coachingnya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Kira-kira melalui proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, jadi begini Bu Dian, dalam pelaksanaan coaching kali ini saya ingin tentunya punya tujuan, yaitu paling tidak ingin meningkatkan kompetensi terkait dengan coaching yang saya miliki. Nah, untuk coaching kali ini saya akan fokus kepada beberapa kompetensi. Yang pertama, saya ingin meningkatkan kompetensi tentang kehadiran penuh saya dalam proses coaching. Itu yang pertama. Kemudian juga saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu kemudian juga selain dua kompetensi tersebut, saya juga akan berusaha bagaimana caranya untuk paling tidak lebih bisa kita ketika proses coaching itu bisa menuntun atau mengarahkan untuk coach untuk bisa menemukan solusi dari apa yang sedang menjadi fokus pembicaraan. Artinya di sini saya juga ingin meningkatkan beberapa keterampilan atau kompetensi terkait dengan coaching. Oke, jadi dari dua kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan, kira-kira yang mana yang akan jadi prioritas Bapak pada hari ini? Baik, yang menjadi prioritas sebetulnya adalah terkait dengan bagaimana saya sebagai seorang coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach. Di samping tentunya juga terkait dengan kehadiran penuh tadi juga tidak kalah penting tentunya. Betul sekali Pak ya. Baik, mungkin silahkan gitu ya Bapak melanjutkan proses coachingnya. Nanti di akhir mungkin nanti akan kita adakan evaluasi bagaimana proses coaching yang telah Bapak lanjutkan. Baik, terima kasih atas kesediaan Ibu Dian untuk menjadi supervisor ataupun paling tidak dengan cara mengamati kegiatan saya, mudah-mudahan bisa lebih membantu saya untuk meningkatkan kompetensi coaching saya, Bu ya. Sama-sama Pak. Oke, silakan Bapak dilanjutkan. Silakan. Selamat pagi Pak. Baik, selamat pagi Bu Feby. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Hari ini Bapak sibuk ya? Kebetulan hari ini saya ada waktu senggang, jadi kira-kira apa yang mau dibicarakan nih ini sama Bu Feby ini? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Budi berkenan mendengarkan curahan saya Pak? Oh ya, silakan Bu, enggak masalah. Kita punya waktu mungkin sekitar 10 atau 15 menit, mungkin cukup Bu ya, kira-kira Bu ya? Ya cukup Pak. Ini Pak, sebenarnya saya itu berharap sharing kita pada hari ini dapat mengurangi beban kegelisahan saya selama ini, di mana pada saat ini saya ada masalah yang saya hadapi. Ya Bu, kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi saat ini kok kelihatannya membuat Bu Feby kelihatannya kurang gembira atau agak murung, kira-kira ada apa Bu? Begini nampak, Bapak ingat tidak waktu supervisi kepala sekolah kita kemarin? Iya. Nah pada saat itu saya mendapat teguran. Gitu. Nah teguran dari kepala sekolah. Nah, dalam teguran itu mungkin dari perkataan yang saya ucapkan waktu pada saat supervisi Pak. Oh gitu. Iya. Jadi itu permasalahan. Terus
sebelum kita berbicara lebih lanjut, kira-kira apa nih dari Bu Feby tujuannya kita bicara hari ini? Artinya mungkin dari Bu Feby ada hal-hal yang ingin dicapai ketika memutuskan untuk berbicara atau berdiskusi dengan saya ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Feby capai ini? Maksudnya saya ini membicarakan dengan Bapak ini supaya apa yang menjadi beban pikiran saya ini bisa teratasi. Pada waktu itu kan Pak, waktu pada saat supervisi, pada saat proses pembelajaran saya itu tidak menggunakan media pembelajaran pada saat itu. Nah, pada saat kepala sekolah menanyakan itu, saya mengatakan bahwa media yang saya akan gunakan, yang saya butuhkan, yang ada di sekolah itu dalam keadaan rusak. Jadi saya katakan begini sama kepala sekolah, apakah saya harus membeli media itu dengan uang saya sendiri? Gitu. Jadi mungkin dari jawaban yang saya sampaikan kepada kepala sekolah itu membuat dia mungkin ya tersinggung kah atau apa. Jadi itu yang menjadi beban pikiran saya, Pak. Oh gitu Bu ya. Iya. Jadi Ibu Feby saat ini lagi merasakan kegelisahan terkait itu ya. Iya, Pak. Nah kira-kira menurut Ibu Feby sendiri nih, selama Bu Feby yang lakukan selama ini dalam proses pembelajaran sendiri seperti apa Bu? Biasanya kan saya itu Pak, sebelum proses pembelajaran itu saya itu menyediakan semua apa yang dibutuhkan, misalnya itu video pembelajaran, kemudian PowerPoint-nya, dan lain-lain. Cuma pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu kan waktu itu saya banyak yang dibebankan kepada saya. Betul. Nah, salah satunya itu sebagai koordinator kepramukaan, kemudian pengelola PMI, kemudian lagi kegiatan olahraga. Nah, banyak yang dibebankan kepada saya. Jadi pada saat proses pembelajaran itu saya tidak sempat menyediakan media pembelajarannya. Jadi saya hanya berharap yang ada di sekolah. Jadi yang kebetulan yang di sekolah itu rusak. Jadi bagaimana tuh Pak? Jadi itu permasalahannya Bu ya. Iya Pak. Nah pada waktu dilakukan supervisi dari kepala sekolah, Ibu belum mempersiapkan secara maksimal proses pembelajarannya Bu ya. Betul, Pak. Padahal biasanya Ibu mengajar tentunya media pembelajarannya juga sudah lengkap, baik itu mungkin kontennya pakai video atau PowerPoint atau apa sudah lengkap biasanya Bu ya. Iya Pak, biasanya begitu. Setiap kali adakan proses pembelajaran pasti saya menyediakan. Cuma memang pada waktu itu memang Pak, ya karena bertepatan dengan ya banyak kegiatan. Jadi pada saat proses pembelajaran saya lupa sudah membuatnya. Betul. Makanya pada saat supervisi saya tegur. Tapi mungkin gara-gara juga apa yang saya sampaikan itu, jadi itu yang menjadi beban pikiran saya. Semoga ya Pak tidak berkelanjutan. Betul. Jadi menurut Bu Feby sendiri nih, karena selama ini juga Ibu mengajar sudah tentunya sudah sesuai dengan yang semestinya dilakukan, artinya media pembelajaran juga ada, artinya untuk menyediakan konten kepada peserta didik juga sudah lengkap. Akan tetapi ketika saat supervisi oleh kepala sekolah, Ibu Feby belum bisa atau tidak menyiapkan itu. Nah, untuk kedepannya menurut Bu Feby nih, dengan kejadian seperti ini, apa yang Bu Feby rencanakan ke depannya? Rencananya saya ke depan itu Pak, saya ingin menghadap sama kepala sekolah ataupun pengawas nanti, meminta maaf sama kepala sekolah, supaya saya dimaafkan lah, dan saya juga akan berusaha pada saat nanti proses pembelajaran
saya akan menyediakan media pembelajaran sebelum pembelajaran Iya. Pak. Saya akan berusaha Pak, karena saya tahu karena yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran itu selain buku teks yang ada yang jadi pegangan kita maupun referensi buku-buku yang lain, media yang lain itu memang sangat dibutuhkan. Betul Bu. Jadi nanti saya akan mencoba Pak, Iya. meminta maaf sama kepala sekolah, Iya. supaya kedepannya nanti saya akan menyediakan Pak. Iya betul. Jadi itu sebuah langkah yang akan Ibu Feby ambil untuk paling tidak dari hasil refleksi Ibu sendiri sebagai seorang guru, ternyata ketika dilaksanakan supervisi media ajarnya kurang, katakanlah belum maksimal gitu Bu ya. Iya, Jadi Pak. jadi Ibu merencanakan itu. Nah, baik, itu juga solusi yang tepat. Jadi mudah-mudahan Bu Feby bisa melaksanakannya, dan kedepannya tentu harapannya adalah Ibu Feby mungkin bisa lebih meningkatkan terkait dengan kualitas pembelajarannya Bu ya. Iya Pak, saya akan nanti berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Ya Pak, terima kasih ya Jadi Pak. ini Bu, kemudian kira-kira untuk ini Bu, untuk memastikan bahwa Bu Feby akan melaksanakan itu, kira-kira apa yang bisa dijadikan paling tidak yang bisa membantu Ibu Feby untuk tetap melaksanakan apa yang kita diskusikan tadi? Saya nanti yang akan saya lakukan ya Pak, saya akan tetap mengajar yang lebih baik, meningkatkan proses pembelajaran saya melalui media-media pembelajaran. Saya akan berusaha supaya saya itu dapat memperlihatkan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya sudah berbuat salah, saya akan rubah, saya akan tingkatkan, dan saya akan menjadi yang terbaik Pak. Oh gitu Bu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa konsisten Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Nah, jadi setelah kita diskusi sejak awal tadi sampai akhir, apa yang Ibu Feby rasakan saat ini? Saya syukurlah Pak, saat hari ini setelah saya berbicara dengan Bapak, menceritakan semua apa yang menjadi keresahan saya pada hari ini Pak, saya merasa lega. Gitu Karena ya. jujur ya Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apabila saya berurusan dengan atasan, saya itu agak khawatir dan takut salah langkah Pak, gitu nah Pak. Makanya saya berusaha menyampaikan kegelisahan saya ini kepada Bapak. Iya, baik. Padahal rasa takut dan khawatir itu seringkali tidak beralasan Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi tetap semangat Bu Feby, tetap punya rasa optimis untuk melangkah, untuk mengambil sebuah keputusan. Tentunya keputusan apapun yang kita ambil, tentunya kita harus punya komitmen untuk tetap melaksanakan keputusan kita Bu Feby ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Baik, mungkin Bu Feby mungkin masih ada lagi yang ingin dibicarakan. Ya, cuma itu aja ya Pak. Karena saya bersyukur sudah ya kepada Bapak, karena Bapak mau mendengar curahan saya Pak ya. Nah, enggak apa-apa Iya. Bu, artinya kita Semoga saling bantu ya. Iya Pak, semoga di lain waktu lagi nanti Pak Bapak bersedia mendengar curahan-curahan dari saya Ya, Pak. selama ada waktu, Iya. tidak masalah. Artinya kita bertukar pikiran, apa itu tidak masalah. Iya Pak. Ya, nanti saya juga nanti Pak berusaha juga nanti bertanya kepada teman-teman, Ya, betul. teman-teman yang lain. Betul. Dengan berbincang-bincang dengan teman-temannya, siapa tahu ya Pak ya, Betul. bisa mencari solusi yang baik untuk kita Betul, ke depannya ya Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, baik, mungkin Bu Feby kalau tidak ada lagi, mungkin kebetulan setelah ini masih ada sesi di dalam kelas, mungkin Bu Feby masih ada kegiatan lain. Ada Pak. Nah, saya mau kembali ke kelas ya Pak. Baik, terima kasih Bu Feby sudah Sama-sama. bersedia untuk
berbagi cerita dengan saya. Iya, saya juga Mudah-mudahan bisa membantu Bu Febi. Saya juga Pak berterima kasih kepada Bapak karena Bapak mau mendengar curhatan saya dan saya bersyukur Bapak mau meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Saya Bu. permisi ke kelas Silakan Bu, ya, Pak. silakan Bu. Iya, makasih ya Pak. Iya Bu, silakan. Ya, baik Pak Budi, bagaimana hasil proses coachingnya tadi Pak? Alhamdulillah proses coaching yang saya laksanakan dengan Ibu Febi tadi, saya sebagai coach dan Bu Febi sebagai coach tadi sudah berjalan lancar, dan dari hasil diskusi kami, pembicaraan kami selama proses coaching tadi juga sudah menurut saya sudah, pertama komunikasi yang terbangun juga sudah lancar, kemudian saya juga sudah fokus, artinya fokus betul-betul menghadirkan diri saya sepenuhnya terhadap proses coaching tadi. Kemudian juga menurut saya kelihatannya juga Ibu Febi juga sudah paling tidak sudah menemukan atau mendapatkan apa yang menjadi tujuannya ketika Ibu Febi memutuskan untuk melakukan coaching dengan saya. Baik, saya juga mau menyampaikan beberapa hal hasil dari pengamatan saya ya Pak ya. Jadi menurut Bapak tadi mungkin sudah kompetensi yang ingin Bapak capai sudah tercapai Pak ya? Ya, menurut saya sudah masuk di situ, hanya saja mungkin di beberapa bagian yang ada yang perlu ditingkatkan, terutama bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bobot terhadap seorang coach, sehingga seorang coach bisa lebih leluasa, lebih elegan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Betul ya. Baik, dari pengamatan saya juga luar biasa Pak tadi saya amati. Ya, alhamdulillah Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan proses alif tirta, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga sudah mulai muncul. Kemudian betul tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah bisa fokus hadir secara utuh. Nah, berdasarkan catatan ini, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang akan ingin Bapak tingkatkan terkait dengan coaching ini sendiri Pak? Betul. Terkait dengan kompetensi coaching saya, karena saya pada hari ini yang saya rasakan adalah bagaimana menghadirkan pertanyaan berbobot itu belum maksimal menurut saya ya, meskipun sudah masuk tapi belum maksimal. Tentunya bagian ini akan menjadi fokus saya ke depannya untuk saya tingkatkan, sehingga dalam proses coaching artinya tidak lari atau tidak bias dari tujuan awal yang sudah disepakati antara seorang coach dengan coach. Betul sekali Pak. Memang untuk membiasakan penggunaan pertanyaan berbobot mungkin perlu dilatih gitu. Betul. Pak ya, dilatih berulang. Ya. Terima kasih Pak Budi. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih melatih kompetensi yang memang ingin Bapak tingkatkan tadi. Betul, dan itu memang harapan saya juga Bu. Iya. Terima kasih Bapak. Sepertinya diskusi kita untuk hari ini cukup. Semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi dalam proses coaching. Baik, terima kasih juga Bu Dian. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih Ibu Dian sudah bisa dan mau meluangkan waktunya untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan. Kemudian juga saya juga menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan dari Bu Dian terkait dengan proses coaching yang saya laksanakan. Tentunya itu menjadi bahan refleksi bagi saya, sehingga kedepannya saya bisa meningkatkan kompetensi saya di hal coaching ini Bu. Ya, sama-sama Pak Budi. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.